dibuka, dan Bapak Ibu jamaah, karena telah dibuka artinya kita akan segera menjalankan acara inti kita pada malam hari ini yang ditunggu-tunggu. Boleh saya cek suaranya? Mana suaranya, dengan nanti dijawab dengan solo alehnya ya. Semuanya saja tanpa terkecuali di seluruh penjuru Masjid Nurul Huda. Solo ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Untuk itu selanjutnya sesi yang kita tunggu-tunggu yakni ngaji bareng Gus Kausar akan kita mulai. Untuk itu kepada Al Mukarrom Gus Kausar dipun sumanggaaken. Monggo Gus. Profesional nih, daripada diri saya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd, la hawla wa la quwata illa billah. Para kiai, para bini sepuh, sedaya alim ulama ingkang berkenan rawuh wonten dalu punika, wabil khusus Romo Kiai Ridwan, Romo Kiai Asfia, Kiai Samsuddin lan konco-konco pejabat pemerintah Kabupaten Nganjuk, wa fi muqaddimatihim Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, sedaya bolo-bolo sing sami kempal wonten dalu punika. Alhamdulillah ala kulli hal kula panjenengan saged silaturahim, saged panggih, mugi-mugi dipun ridani kalian Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi-mugi donga-donga panjenengan entah itu bersifat pribadi ataupun untuk kebaikan bersama, khususipun kemanfaatan, kemaslahatan, kebaikan Kabupaten Nganjuk, mugi-mugi estu-estu dipun ijabahi kalian Allah Subhanahu wa taala. Kula matur suwun sanget dipun ajak untuk ikut nasyakuri, untuk ikut membersamai selamatan ulang tahun Kabupaten Nganjuk yang keberapa tadi, 1089, sing dawuh Pak Bupati, Nganjuk sudah ada bahkan sebelum kakek nenek kita direncanakan ada. Kadah konco-konco santri sami dugi, warga dugi, mugi-mugi kerawan panjenengan estu-estu dados tumurune rahmah lan barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Kula mboten nginten kalau ternyata acara yang diadakan malam hari ini ternyata seluar biasa ini, seserius ini. Kula wau sonten niku pun sempat badhe ndamel alasan supaya saya tidak datang. Tasik merencanakan, cik mikir kula. Kanten kula mboten nginten kalau acaranya seperti ini, mboten nginten nggih, paham kula. Acarane Bupati Nganjuk mesti gak tenanan, paling pol acarane ya semangan ngunjuk. Dadi kula mboten patek nggih. Ternyata Masya Allah, kula ningali ketika teman-teman polisi banyak yang jaga di sepanjang jalan jalur Kediri Nganjuk, kula pun batin koyoke Bupati Nganjuk tenanan nih. Bupati Nganjuk tenanan. Wah, aku dan nyampe sini saya benar-benar terkejut. Selain acaranya luar biasa, yang lebih membuat saya terkejut ternyata jenengan nih akeh pangkate Pak ya. Ora pangkate, apa jenenge gelare. Gelare akeh banget. Apa mau Masya Allah. Kayak ngoten niku jenengan nggih hafal Pak. Masya Allah, nggih moga-moga selama kepemimpinan beliau dan semua teman-teman punokawan beliau ini semuanya, moga-moga mampu mengantarkan Nganjuk menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi satu wilayah yang kemudian sangat mudah untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kula
mboten patek paham saja nih. Sing perlu kula sampaikan niku napa mboten patek paham. Ini sementing kalau malam hari ini itu ya menurut saya yang penting kita semua meningkatkan rasa syukur, meningkatkan rasa terima kasih kita atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nganjuk ternyata luar biasa. Kula saestu, kula nggih kaget dan baru ngerti kalau nganjuk ternyata duwe korek penak. Kula sampai nggih kaget kula. Kok ono wong nganjuk suarane? Iya aku mbaten kok iso ya. Ngalahne Kediri suarane dalam dan luar biasa tenan, enak suarane kori luar biasa saestu. Kayak ono hadiah Pak Bupati ya juga ngawa ya podo ambek Bupati moro-moro dawuh. Aku berharap semoga tahun-tahun berikutnya di Nganjuk bagian timur ini akan sering kita adakan kegiatan-kegiatan seperti ini, masjid-masjid dimakmurkan, tempat-tempat diramaikan. Permasalahannya jenengan gak nyumbang ya gak dadi lho Pak. Iki kok jenengan ngejatok tapi gak tandang kan ya masalah iki malah nih. Tapi lek ningali bentuke lan ningali katahe gelar yang beliau miliki insyaallah lah, insyaallah. Sementing moga-moga tasyakur kita, rasa syukur kita, moga-moga benar-benar makbul indallah subhanahu wa ta'ala, benar-benar diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur itu penting ya, syukur itu penting sekali. Cara santri-santrinya tadi kan istilah man la yazalu syakiran alal ma'ah fahuwa harin bi'aisyatin dzati sa'ah. Jadi cara santri-santri ini apal kabeh iku ndelok bentuke tapi wallahu alam kenyataane. Siapapun yang tidak pernah lelah untuk berterima kasih, untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang sangat layak untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Fahuwa harin bi'isyatin dzati sa'ah. Dia sangat layak untuk mendapatkan tambahan-tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara kegiatan malam ini entah siapa yang punya ide, tapi ini cara kitab-kitab kita Pak, cara santri ini adalah kegiatan yang luar biasa. Bahkan ada satu kitab yang sangat populer di pondok-pondok itu namanya Hikam. Hikam ini dimiliki oleh atau digubah oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau mengatakan bahwa malam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha qayyadaha bi'uquliha. Siapapun yang tidak memiliki rasa syukur, tidak mau bersyukur, tidak mau berterima kasih, maka dia kayak nantang Tuhan untuk segera mencabut kasih sayang dan nikmatnya. Tapi siapapun yang mau bersyukur, maka dia kayak mengikat nikmat yang sudah ada di tangan ini dengan ikatan yang sangat kuat. Bagade disebut nih asyukru qaidul mawjud wa saydul mafqud. Bahwa rasa syukur, tasyakur kita itu merupakan satu bentuk pengikat terhadap nikmat yang sudah ada di tangan dan juga pelet atau kail bagi nikmat yang belum kita dapatkan. Tapi nuwun sewu Pak Bupati, syukur niku mboten kados dawuh jenengan wau bahwa mari kita syukuri ini semua dengan bacaan alhamdulillah, mboten. Karena syukur itu tidak semudah itu. Syukur niku adalah saya aku lali. Cara kita apa ya syukur? Syarful arti. Syukur itu adalah syarful abdi fi jami'i ma an'amallahu ta'ala alaihi bihi fi ma khuliqa li ajli. Syukur itu adalah ketika kita melakukan ada satu tindakan, ada satu langkah untuk memaksimalkan semua nikmat yang ada di tangan ini, kita pastikan tidak keluar dari apa yang kira-kira diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal nun saya ngeten Pak,
Contohnya fi makhluqali ajrih misalnya ini. Misalnya kayak kita dikasih nikmat bisa ngomong. Misalnya kita dikasih nikmat mampu menggerakkan tangan kita. Ya nuwun sewu, gak kabeh wong duwe tangan iki sobah lho tangane. Tidak semua orang punya mulut kemudian bisa bicara dia. Maka cara mensyukuri mulut kita, tangan kita, mata kita adalah memastikan nikmat itu tidak kita gunakan dalam semua hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalnya kayak mulut kita, maka ya kita pastikan mulut kita hanya akan bergerak entah itu memasukkan sesuatu atau mengeluarkan sesuatu yang kira-kira tidak jauh-jauh dari apa yang punya potensi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya koyok jenengan nyukuri jadi bupati ngeten iki, mboten saged jenengan kemudian mohon maaf ini Pak, saestu. Tapi jenengan cocok tersinggung kali kula mboten napa-napa Pak, santai mawon. Kula nggih tenang-tenang mawon. Artinya begini, tidak cukup kemudian jenengan dan Pak Wakil Bupati seketika dilantik kemudian langsung alhamdulillah dan jenengan merasa bahwa saya sudah bersyukur, tidak Pak. Syarful abdi jami'a ma an'amallahu ta'ala bihi alaihi fi makhluqali ajli. Maka semua janji panjenengan, maka semua niatan panjenengan itu semuanya harus panjenengan upayakan untuk terwujud dalam rangka syukur. Jadi tidak bisa kok kemudian hanya sekedar dilantik terus alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah musuh-musuhku kalah, betul, tidak bisa, tidak cukup itu. Wis ngeten Pak nggih. Niki betul sadawa-dawa, mergo wong-wong niku ngenteni ketawise pun ket wau terus nggih rada kudanan, bahkan tadi katanya bokongnya sudah pada basah. Ngeten. Aku mau cerita apa sampai lali aku. Syukur. Bukan. Nggih, syukur tapi sik mboten wau kelingan ana kitab lali aku sik. Arba'u khisalin man kunna fihi kamula islamuhu walau kana min qarnihi ila qadamihi khataya. Arba'u khisalin man kunna fihi kamula islamuhu walau kana min qarnihi ila qadamihi khataya. Kita semua ini kan sama-sama bukan orang baik ya. Kita ini sama-sama orang yang lagi berupaya menjadi lebih oke. Ada 4 hal, ada 4 karakter yang harus kita miliki dan insya Allah itu akan membuat kita selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin masa lalu kita, walaupun mungkin yang kemarin-kemarin dari kita itu semuanya buruk, semuanya negatif. Walau kana min qarnihi, iku cara dimaknani cara santri Pak. Walau kana senajan ono iku min qarnihi awet saking bun-bunane man ila qadamihi tumeka delamaane man apa khotoya pira-pira kaluputan. Walaupun mungkin tubuh kita mulai ujung kepala sampai ujung kaki itu semuanya negatif, merah semua rapotnya, tidak masalah. Yang penting kamu punya 4 karakter. Kita semua, khususnya Pak Bupati, kebaikan dilakukan oleh orang awam kayak kita itu baik, tapi dilakukan oleh pemimpin jauh lebih baik. Keburukan dilakukan oleh kita itu buruk, itu dibenci Tuhan, tapi dilakukan oleh pemimpin jauh lebih buruk dan jauh lebih dibenci Tuhan. Ini Pak Bupati mulai kapok. Nyapo kok iki. Padahal mboten Pak, mboten. Ini tidak ada masalah apa-apa. Kita tidak ada sentimen atau tidak ada apa-apa. Saya hanya karena kalian itu santri Pak. Jadi saya tidak akan cerita reno-reno, saya hanya akan cerita apa yang saya baca di kitab saya. Dan ibu sengkelingan pas niki. Yang pertama adalah as-sidqu, yang kedua adalah asyukru, yang ketiga adalah al-haya, yang keempat adalah husnul khuluq. Yang pertama apa? Ngono lho, santri ku sing cak-cak wis santri Nganjuk jere tanah perjuangan, tanah kemenangan, kowah. Sak santri ini lho. Malah kukar-kukur. Tapi biasa, Pak. Santri itu jangan dilihat ketika proses nyantri. Memang adik-adik ini ketika nyantri memang bentuknya mboten meyakinkan. Tapi ya begitulah mereka.
Cuma nanti akan ada momentum di mana mereka semua sangat luar biasa, sangat dibutuhkan. Allahumma. Tapi yo teman-teman gobloke. Ayu syai'in adraka man fatahu al-ilmu. Tapi wa ayu syai'in fats man adraka al-ilma. Sudahlah ngaji yo sing tenan, nyantri yo sing tenan, sekolah yo sing tenan. Kalau kualitas sudah ada di tangan, kemampuan sudah ada di tangan, apapun pasti akan bisa kamu capai. Cita-cita yang sangat rendah, kamu hanya bercita-cita jadi bupati Nganjuk, apalagi kamu hanya bercita-cita sebagai istri bupati. Tolol. Cita-cita kok hanya bupati Nganjuk, apalagi hanya menjadi pendamping. Bukan cita-cita, itu takdir. Tapi cita-cita alika bima alil umur wattaqi ilaha wa masaffa minha. Begitu Imam Malik mengatakan, alika bima alil umur, pastikan cancang harapan tinggi setinggi langit, harapan kita setinggi-tingginya, tapi tetaplah membumi. Kun rajulan rijluhu fithara wa hammatu himmatihi fissuraya. Tetaplah rendah hati, tetaplah memiliki budi pekerti yang baik, tetaplah memiliki jiwa santri, ya tetaplah membumi, katakan begitu, tapi cita-cita setinggi bintang di Suraya. Oh no, cobalah cita-cita kok gak cocok aku, gak cocok. Santri cita-cita tertinggi bukan jadi bupati. Jadi bupati nasib, tenan nasib. Santri tidak. Santri cita-cita tertingginya adalah berperan mubarakan ainama kuntu, penuh berkah, penuh manfaat, penuh peran dimanapun saya berada. Dan itu tidak terbatas menjadi bupati. Siapa? Ojo tepak tepuk tangan lali aku engko. Aku mau cerita apa sampai lali aku. Malah gak sudah ngelokne sampean aku kemalahan. Saya lali aku. Apa ke mau? Gak nasib. Wah. Gak perlu kita tidak perlu bahas nasib, gak perlu bahas takdir. Karena tidak ada satupun la yatanaffasun sahsun nafsatan wahidah illa bitakdir. Sudah gak usah dibahas itu. Takdir itu tidak dibahas, tapi bagaimana kita semua menikmati takdir kita dengan penuh arti dalam setiap nafas kita. Gak penting nih, aku gak ngomongin kuwi mau. Apa tuh mau? Oh asidku, gara-gara dulu awakmu meloh, paham? Awakmu ijan, pancen anu. Sama tau ngaji taklim apa? Nang kitab taklim kan enek to, adwal balidi ilal jalidi syari'atun. Ya apa? Kal jamri yudha'u ala ramadi fatah. Lah ya bener kuwi. Mas yo aku asline rada pinter tapi cetok awakmu ternyata malah goblok kau. Lah Masya Allah, pancen adwal balidi. Niki maknane Pak Bupati, sama Mas yo gelarmu kathah niki jelas mboten ngertos jenengan. Lah gak. Loh, likulin maziyah, masing-masing itu punya kelebihan, dan untuk ini bukan kelebihannya bupati, tapi di tempat yang lain pengabdian, bagaimana memastikan jalan Nganjuk Kediri, Nganjuk sampai Wilangan, Medion dan lain sebagainya baik. Kelebihan beliau senajan ditambal pisang. Ya, apa? Adwal balidi ilal jalidi syariah, bahwa betapa pentingnya kita ini duduk dengan orang-orang berkualitas. Karena kadang-kadang orang tolol itu jauh lebih mampu mempengaruhi orang cerdik daripada orang cerdik mempengaruhi orang pancen ngono. Sebabnya apa? Kowe ngerti gak penyakit apa sebabnya? Karena sedikit kemampuan yang kamu miliki, kemudian kamu berteman dengan orang yang kualitasnya di bawah kamu, itu sudah cukup membuat kamu sombong, takabur, dan kamu merasa sangat luar biasa. Kamu tidak luar biasa, hanya temanmu super goblok lah yang membuat kamu itu kemudian merasa aku kok pinter ya. Gak, kamu belum pinter, hanya kamu temanmu luwih goblok notoe. Paham ya?
teruslah ngaji, teruslah belajar, sudahlah, insya Allah muka-muka sampean kabeh dadi wong sing sukses. Sukses fi hadhihi dar, ad-dar al-faniyah, kemudian sukses fitil kadar, yakni ad-dar al-baqiyah. Moga-moga kamu sukses di dunia sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Yang pertama tadi apa? As-sidqu. Jadi wong iku masih akeh salahe, masa lalunya sangat gelap. Oke lah. Yang penting tolong punya satu karakter namanya jujur. Alaikum bisidqi, kata Sayyidina Umar. Ini mumpung kelingan iki. Alaikum bisidqi. Fa in dhanna ahadukum annahu muhlikuhu fa innahu anjalahu. Wong tau to krungu ngono kuwi? Ndelok ya wong tau to. Berarti kowe haram boyong kowe. Cik kewendo Pak ya awakmu. Ya. Dewi Sayyidina Umar, kamu harus tetap berada di naungan para masyayikh, berada di naungan para kiai-kiai ini. Ada Kiai Asya, ada Kiai Samsudin dan yang lain, ngaji yo. Yang pertama itu jujur. Mohon maaf Mas Wakil Bupati, uang itu duwe jujur. Walaupun kadang-kadang jujur itu kata Sayyidina Umar nih, buatan kataku loh, mbuh tenan mbuh ora gak ngerti. Pokoknya dari Sayyidina Umar ngono. Maksudnya kadang-kadang ketika kita mau jujur itu sepintas fa innahu muhlikuhu. Sepintas kejujuran yang bisa kita lakukan itu sepintas tahu-tahu bisa menjatuhkan kita. Padahal yakinlah fa innahu anjalahu. Yakinilah bahwa ketika jenengan jujur maka pasti jenengan akan jauh lebih tenang, lebih nyaman, lebih selamat di kemudian hari. Bisa jadi hari ini jenengan merasa bahwa kalau saya jujur hari ini jatuh saya. Tapi yakinlah kata Sayyidina Umar, mbuh tenan mbuh gak roh. Jenengan percaya ya kono, gak percaya ya terserah. Alaika bisidqi. Kalau kata Fudail bin Iyad, ma min mudghatin ahabbu ilallah min lisanin saduq. Kowe tau krungu to ya an? Melas tenan. Jok boyong minimal 7 tahun kas. Oh wes kowe gak usah khawatir. Waduh kok suwi men, aku kok mangan apa, aku kok piye, bahkan aku kok entuk sapa. Tenang. Oh usah khawatir, gak usah khawatir. Aku awal kan ngomong tuh. Imam Ghazali tegas, ayyu syai'in fatahu man adraka al ilma. Apa yang tidak bisa kamu raih ketika ada ilmu di tangan, pasti bisa. Ora usah mamang, ora usah ragu. Sudahlah, kowah-kowah pokok ngalim padang kowe. Padang wis to. Iya ada bodo-bodo santrine ya. Aku mbiyen kaya awakmu ngono iki bentuke. Tapi cara saiki foto bareng wong telu, Wakil Bupati, aku, Pak Bupati. Aku ketok kalah gagah apa gak? Gak jujur-jujuran nih. Gak iki bodo-bodo santrine awake dhewe. Artinya masa depan kita ada di tangan kita. Ayolah. Santai saja. Sudahlah, yakinlah bahwa langkah kita, langkah orang tua kita meletakkan kita di pesantren adalah sebuah langkah yang sangat tepat untuk menuju masa depan yang lebih bermartabat. Kok percaya? Kok dolan-dolan foto wong telu, Pak Wakil Bupati, aku sebagai santri gak patek duwe gelar, bahkan tidak punya gelar sama sekali. Satu-satunya ijazah yang ada di tangan ijazah SD, dan itu pun sudah hilang. Kemudian ada Bupati, wes to, gak kalau kamu sebagai santri kemudian ngerasa rino, ngerasa nelongso, ya Allah kok koyo ngene ya nasib santri. Gak mungkin, sto. HP-ne Pak Bupati ambek HP-ku, apik HP-ku. Mantap. Aku jauh ngaji demen aku. Padahal luwe. Lah piye Pak, teko kene langsung ngaji ya Pak, gak sido mangan ya. Apa mau? Jujur. Tidak ada anggota tubuh kita ma min mudghatin ahabbu ilallah min lisanin saduq. Tidak ada anggota tubuh kita yang paling dicintai, paling disukai, paling diridhoi oleh Allah kayak lesan yang selalu berupaya jujur. Padahal cara Ihya, cara Imam Ghazali, sama ngaji Ihya Gong. Sebagian sampun, sebagian dereng. Muga-muga sing sampun ya paham, sing dereng muga-muga entuk kesempatan. Allahumma.
Oke, mergo ngaji tok gak paham ya koyo cah kowoh neh kuwi ya. Aku mau ceritanya apa ya? Oh, aku gampang ke distract ngono iki lho. Luwe kare. Gak apa-apa. Dewi Imam Ghazali sidq, jujur itu ada 6 tingkatan, dan sidqul lisan itu adalah tingkatan terendah. Kita ngomong tidak pernah bohong, itu adalah jujur dengan tingkatan paling rendah. Disusul tingkatan berikutnya adalah sidqun niyati wal iradah. Cara ning syarah dikatakan bahwa bi alla yakuna ba'is lil mar'i fil harakati was sakanat illallah azza wa jalla. Seorang muslim yang memiliki kejujuran fin niyati wal iradah dalam semua niatan dan kemauannya adalah memastikan tidak ada satupun langkah yang kita lakukan, tidak ada satupun gerakan yang kita lakukan, atau tidak ada pengambilan keputusan untuk tidak melakukan apapun kecuali baisnya, kecuali motivasinya adalah nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Entah kita mengambil kebijakan atau tidak mengambil kebijakan, kita melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, murni baisnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Motivasinya yang menggerakkan kita adalah keinginan memiliki nilai di hadapan Allah. Itu tingkat kedua. Tingkat ketiga, sidqun fil azmi. Nah ini Pak Bupati kudu pahami. Sidqun fil azmi, aku tenan iki mulai iso gak bahagia tenan aku. Sidqun fil azmi, saya gak iling-iling ini ning sarah apa bahasane ya? Enggak, aku lek artine ngerti iling, tapi lek kan gak seru ono santri terus lali mbek kitabe. Bi ayyaziba fi qalbihi azman qawiyan bi ayyakul law in a'dhanillahu alwilayah in a'dhanillahu alwilayah adaltu fiha wa lam a'sillaha fiha. Delok niku mesti ana iku. Sok awakmu wis ngalim tenan, bukan sarai kitab Ihya mesti ketemu. Contone azmi adalah ketika membangun satu harapan dan cita-cita besar untuk masa depan kita. Kan gini Pak ya, kalau niyah wal iradah itu adalah apa yang ada di depan kita. Oke, saya sekarang mau minum, ini semuanya lillah. Tapi kalau azmi enggak, azmi itu adalah kita masih berada di titik sini, kemudian kita mengharapkan keberhasilan di titik ini. Maka di situ itu ada otak, ngene sama ben gampang. Ben nyantol wong Nganjuk ya, gampangane ngene. Temriki iki sedaya tiyang pun haji napa dereng? Ada sebagian yang belum kan? Muga-muga kabeh diparingi gampang haji. Ngeten, contone azmi niku ngeten. Lamun Allah Subhanahu wa taala ngekei aku rezeki, kan kedap malih niki pun berangkat dereng rombongan saking Nganjuk. Rombongan haji tahun ini dari Nganjuk sudah berangkat tanggal 20 kan wonten saudara panjenengan, sederek panjenengan, tanggi panjenengan yang berangkat wonten nggih. Ketika mereka berangkat dan jenengan tidak berangkat, jenengan pengen mboten? Azmi itu seperti itu. Kita belum mampu, kemudian dalam hati kita mengatakan nek aku diparingi rezeki mbek Allah taala, misale sepedaku payu, mobilku payu, utawa lemahku payu, aku daftar kaji. Iku azmi. Lamun aku, makanya neng kitab contohin delalah itu, lamun aku jadi pejabat adal tu fiha walam a'sillaha fiha. Dilalah contohnya macam kono. Kan Pak Bupati dulu ketika pengen aku lamun jadi bupati, aku arep adil, aku tidak akan pernah nyeleweng dengan apa yang menjadi sumpah saya. Loh, niku azmi Pak. Azmi itu sudah punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Niatan jenengan pengen kaji padahal saiki durung kuat kaji, itu nilai di sisi Allah. Kemudian ada sidku berikutnya, al wafa bil azmi. Sidkul wafa
bil azmi. Kata Imam Ghazali, sidq atau jujur berikutnya adalah memastikan apa yang menjadi cita-cita kita ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan takdirnya akan kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Saya kata koi, ibu-ibu wow sing dereng haji pengen kaji mboten? Lamun gak ada duit 50 juta, musuhnya ngati ngomong, aku lek duit 100 juta atau 50 juta, aku mesti daftar kaji. Saya kata koi, lamun toh jenengan moro-moro untuk rezeki, sesuk-isuk 30 juta, jujur ya, mau ke daftar kaji apa awakmu budal neng surum beda? Gak jujur ya. Artinya apa? Tidak ada satupun dari kita yang tidak punya niatan baik, tidak punya cita-cita baik. Semua ada. Mau kan ngaji taklim ya? Neng taklim enek bahasa ngene ya. Likullin ila sya'wil ula harakatu walakin azizun. Pinter-pinter tenan nganjuk, ngalim-ngalim tenan. Allahumma amin. Asli, ya. Likullin ila sya'wil ula harakatu walakin azizun lirijali. Mantap, seneng aku, bangga masa depan tenan lagi. Ono santri gak kawah-kawah cocok. Santri plongo men kukar-kukur ngantuk, santri capopo bagus. Artinya apa? Likullin ila sya'wil ula harakatu, semua orang pengen sukses, ya bra. Semua orang pengen menjadi orang besar, semua orang pengen menjadi warna tersendiri bagi lingkungannya. Tapi walakin azizun lirijali sabatu. Tapi hanya sedikit orang yang kemudian siap untuk bertahan akan semua ujian kesuksesan. Tapi tidak semua orang siap bertahan akan semua proses perjalanan kehidupan. Kuwi awakmu gak iso murati model ngono kuwi. Durung duwe awakmu. Sto, tenang ae. Iso ngalim awakmu, cocok aku. Ternyata awakmu gak nganjuk casingmu. Luar biasa. Apa ki? Kaget tak kira udan maneh. Nganjuk ya enek ngene iki barang ya. Alhamdulillah, saya marem. Oke, kan boleh kan melu marem. Oke. Wafa bil azmi. Itu tidak mudah. Kata koi saiki, ketika masjid ini Jumatan misalnya, ono kotak amal lewat, kok adoh, kok pojok, awakmu lewat, kotak amal lewat, awakmu yang tengah, kok pojok melaku, awakmu misalnya pengen duit 10.000, aku sedekah 10.000, ternyata mbasan mau tarik enek duit 2.000, sidane semua lebih 10.000 2.000. Aiku, betapa beratnya tingkat berikutnya sidqul wafa bil azmi, paham bora? Semua yang kita inginkan itu baik, tapi realisasinya, paham bro? Oke, ono uang geger, 2 orang gegeran. Oke, kita sekarang janji ketemu. Wes kak sepuro-sepuronan. Apakah kemudian ketika nyampe tempat salaman, rangkulan, terus langsung iso padang kabeh? Belum tentu, saudara. Belum tentu. Karena itu hanya azmu. Butuh al-wafa bil azmi. Kalau itu kamu bisa, kamu akan dituntut untuk sidqul a'mal. Langkah berikutnya adalah sidqul a'mal, yakni ijtihadal mar'i alla tadulla af'aluhu adh-dhahirah ala batinin la yattasifu bihi. Wah, menirone tok iki bulet iki kok. Ijtihadul mar'i asline lek kitab ini mesti rafa, mergo kuwi mesti ijtihadul mar'i alla tadulla af'aluhu adh-dhahirah ala batinin la yattasifu bihi. Seorang santri sejati, muslim sejati akan selalu berusaha menghindari untuk melakukan tindakan-tindakan atau gestur atau ucapan atau apapun yang kira-kira sebetulnya hatinya enggak seperti itu. Gampangane ngene wis. Iki santrine Ki Samsudin sing ndi? Iki misale. Oke. Misale awakmu ngantuk muales, pengen slonjor, kabeh cerita-cerita mbek ngrasani kancane.
ngerti-ngerti kayak Samsudin rawuh lewat ning ngarepmu. Tidak jujur fil amal adalah tahu-tahu kamu langsung macak giat, langsung ambil lalaran mau cekel. Qala Muhammadun huwa ibnu Malik. Itu. A'maluhu adh-dhahirah tidak tadullu ala batinin la yattasibu bihi. Wis ana uga. Saiki misale ngene. Awakmu biasanya kan kowah-kowah. Santai nang masjid yo gak ngawaki santai. Ngerti-ngerti kowe jamaah dijajari kiaimu. Terus kowe mau macak khusuk. Lagi. Itu namanya tidak sidqun fil amal. Amalmu tidak sesuai dengan apa yang artinya kowe maca khusuk tok iki kleru nek awakmu pancen gak khusuk. Kamu maca khusuk padahal kamu tidak khusuk, itu adalah sebuah ketidakjujuran dan itu tidak baik. Wes, itu pertama sidku. Yang kedua syukur. Kayak mau kayak itu mensyukuri ini semua. Masing-masing dari kita memiliki takdirnya, maka syukuri, nikmati, perjuangkan. Syukuri, nikmati, perjuangkan. Yang ketiga kalau ingin selamat di hadapan Allah, yang ketiga harus punya rasa malu, al-haya. Kan bukan asidku wa syukru, yang ketiga adalah al-haya. Al-haya itu adalah rasa malu. Itu apa? Rasa malu itu kalau menurut Al-Imam An-Nawawi, begitu juga menurut Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan bahwa rasa malu itu apa? Rasa malu itu adalah khulukun yaw'asu sahibahu ala jtinabil qabih. Sebuah karakter yang mampu membuat kita untuk tidak melakukan hal-hal yang kira-kira itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah karakter yang mampu mengantarkan kita untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk di mata siapapun, apalagi di mata Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup di situ, bahkan oleh Imam Nawawi ditambahi wa yamna'u minat taksir fi haqqi dhi haqqin fi haqqi dhi haqqin wa yamna'u minat taksir fi haqqi dhi haqq. Rasa malu adalah karakter yang mampu mengontrol pikiran kita, mengontrol perilaku kita untuk tidak sembrono apalagi mengambil hak orang lain. Itu kita sebagai rakyat sangat baik kalau punya karakter itu, apalagi Pak Bupati dan Wakil Bupati. Lo yakin itu? Kamu tepuk tangan kena, orang tepuk tangan itu terserah. Tapi memang seperti itu kenyataannya. Rasa malu adalah khulukun yab'asu sahibahu ala ijtinabil qabih wa yamna'u minat taksir fi haqqi dhi haqqi. Sebuah karakter yang mampu membuat kita tidak melakukan hal-hal yang buruk, gampangane ngono, kemudian memastikan kita tidak sembrono apalagi mengambil hak yang bukan hak kita, yang bukan haknya. Beres. Rasa isin, Pak. Makanya dawuh Kanjeng Nabi al-haya minal. Kalau mau kan matur, kita punya karakter itu luar biasa, tapi Pak Bupati, Pak pejabat kabeh sing ngono ning dhuwur-dhuwur gagah-gagah iki kok duwe itu jauh luar. Karena mohon maaf ya Pak, As-Sultan niku cara Al-Imam Al-Munawi, As-Sultan itu adalah imamun madbu. As-Sultan fi nafsi imamun madbu wa fi siratihi dinun masyru'. As-Sultan fi nafsihi imamun madbu. Oke, secara pribadi panjenengan semua ini pejabat. Oke, panjenengan ini pejabat, memang punya jabatan yang kemudian membuat panjenengan dihormati. Tapi jenengan harus tahu wa fi siratihi dinun masyru'. Apapun yang panjenengan lakukan itu oleh orang yang di bawah panjenengan, Pak Sekda dan kawan-kawan sak mengesor sampai teko rakyat, itu adalah agama. Apapun yang jenengan lakukan, fa in dzalama lam ya'dil ahadun fi hukmin. Fa in dzalama lam ya'dil ahadun fi hukmin. Nek Pak
Marhen Pak Bupati kok moro-moro atraksi, maka dipastikan Nganjuk tidak akan ada keadilan di semua sektor. Pokok bupati ini kok ngelanggar, mohon maaf ini Pak, niki contoh tok, niki kitab niki Pak, mboten omongan kula mboten. Mboten niki contoh tok. Kok bupati ini, Kapolres, Dandime melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan-tindakan yang kira-kira mengkhianati sumpahnya, maka jangan harap ada satu orang pun yang akan tertib di Nganjuk ini. Semuanya pasti pelanggaran ini, pasti. Tapi wa in adala lam yajsur ahadun ala zulmi. Wa in adala lam yajsur ahadun ala zulmi. Tapi kalau Pak Wakil Bupati, Pak Bupati, kabeh para petinggi-petinggi ini kabeh adil, pimpinan semuanya adil, pimpinan semuanya sesuai dengan sumpahnya, sesuai dengan jabatannya, maka tidak ada satupun yang berani untuk melakukan kesembronoan. Semuanya pasti hati-hati dalam melangkah. Karena jenengan lurus, pokok jenengan lurus, Nganjuk lurus. Jenengan bolong-bolong kaya aspale, Nganjuk jeglong Pak. Intinya begitu. Kalau anda mau pengen cerita ngene niku tok. Aku wis mulai sumuk. Wis mulai ngeluh. Aku mau terakhir apa ya? Papat ya mau jumlahi. Terakhir husnul khuluq. Husnul khuluq. Ya siapa yang enggak? Husnul khuluq. Dua hal yang paling mampu membuat kita cepat masuk surga yaumal qiyamah. Yang pertama adalah taqwallah, memiliki kesadaran penuh bahwa Allah selalu mengawasi dan akan selalu membalas apa yang kita lakukan. In khairan fa khair wa in syarran fa syarr. Kalau baik ya balasannya baik, kalau buruk balasannya takwa Allah. Yang kedua adalah husnul khuluq. Husnul khuluq. Kalau kamu pengen selamat di hadapan Allah, karakter terakhir yang harus kamu miliki adalah husnul khuluq, budi pekerti yang baik. Al-akhlak wal adab beda ya. Kita kan sama-sama santri, kita kan ngerti. Adab itu kan kayak budaya. Tapi kalau akhlak itu kan gak ketok Pak. Akhlak itu misalnya kaya apa ya? Kalau kata Al-Imam Al-Hasan Basri, kalau kata Al-Imam Hasan Al-Basri, husnul khuluq itu adalah kafful adza wa badlun nada wa talaqatul wajhi. Meh lali aku, meh semaput oleh lali aku. Ono santri kok lali, goblok. Lali tenan ya. Apa? Kaful adza wa badlun nada wa talaqatul wajhi. Minimal karakter yang harus kita miliki sebagai pribadi. Artinya awake dhewe lho. Dadi wong yang selalu berupaya untuk tidak menyakiti siapapun. Keberadaan kita jangan sampai jadi masalah. Kalau kita tidak bisa bikin nyaman, apalagi bermanfaat bagi lingkungan, paling tidak jangan sampai keberadaan kita adalah masalah bagi sekitar kita. Pertama. Yang kedua, badlun nada. Loman. Siapapun harus punya karakter loman. Jangan nunggu kaya. Tidak ada satupun orang loman yang lomannya dimulai ketika dia kaya. Gak, wong lomani mulai fakir, mulai tidak punya apa-apa, sudah dermawan. Wis endengan, wis gampang nulung uang. Nek ono wong ngomong, aku gak duwe apa-apa saya gak iso bantu aku. Gak, besok lek sugih tetep pelit, yakin, sumpah. Mergo dawuh Sayyidina Ali, ono penyakit sing gak ditambani iki loro, siji wis wayahe mati, ping pindho pelit. Pelit iki gak ditambani. Gak enek wis to. Jangankan jadi walinya Allah, jadi wali kota pun gak mungkin wong pelit. Lale Pak Bupati ngene kok iso dadi, insyaallah rada loman. Nek gak loman, ya insyaallah mboten mungkin dadi. Enggak Pak, iku pancen ngono Pak. Cara ning kitab iku bahasane pancen ngono. Cara Imam Syafi'i, inad danani rawad darahima fil amakini kulliha taksuri jalam habatu wa jalala hiya silahu seseklahu hiya lisanu liman arada fasahata wa hiya silahu liman arada kitala.
rupiah ini Mas Wakil Bupati, Mas siapa jenengmu? Handi. Handi. Lali ya, tapi kan gak masalah lah jenenge bupati. Gak dosa maksud ngono lho. Gak, aku cek ngiling-ngiling Pak Wakil Bupati ngarepe ono jenenge. Sapa Pak? Tri Handi. Tri. Aku ngiling-ngiling. Oke, wis gak penting yo. Oke. Inna danani rawad darahima fil amakini kulliha. Rupiah itu duit lah. Dimanapun tempat, mau di Kediri, mau di Nganjuk, mau di Trenggalek, mau di provinsi manapun, bahkan bagian negara manapun, fil amakini kulliha, ing dalam sekabehane pira-pira panggonan kulliha, ya sekabehane al amakin, taksur rijal mahabata wa jalala, taksur rijal mahabata wa jalala, membuat siapapun yang wajahnya nilainya 4 langsung 7. Kak baleni ben awakmu rada paham. Ibu-ibu iki luwih cepet pahame daripada awakmu sing jek jomblo-jomblo ngono iki. Bapak-bapak, nalika gajian utawa nalika mari entuk proyek utawa nalika mari bayaran penggawean, duwite rada genep, tampak lebih tampan apa tidak? Gak jujur ya, Pak. Lho betul, sakniki lho, saiki gak usah angel-angel. Mancing niku nek sing nglakoni bupati kok misale mancing mulai jam 6 isuk sampai jam 6 sore niku bupati Padang mboten? Padang, mergo pawon aman. Jangankan ruang tamu aman, di semua lini aman. Mergo ana lha wong bupati lho, Pak. Kapolres sayange gak enek wonge. Kok iso nek Kapolres gak gelem ngaji? Ora umum Kapolres Nganjuk. Ora umum tenan Kapolres. Salam yo tenan. Ono Kapolres kok ora doyan? Ora umum, luar biasa tenan. Tapi gak apa-apa, wong yo Kapolres. Lek santri gak doyan ngaji kan aneh ya. Kapolres gak mulai jam 11 bengi sae, mulai jam 11 awan sampai jam 11 bengi. Aman kok gawe? Aman wong Kapolres. Jajal anggota polsek rong dino gak mulai muter tok, mulai bengkerengan mbek bojone apa? Positif fil amakini kulihat taksur rijal mahabata wa jalala, yang tidak tampan ketika rekeningnya sehat, dompete abang kabeh isine gek kebek, rekeningnya muncul nol sampai gak patek kehitung. Dilihat jam berapapun tampak tampan, jam berapapun dilihat tampak menarik. Dan yang paling menarik, hiyal lisanu liman arada fasahata, angger wong kok rekeningnya sehat ngomong apa ae koyoke bener. Dah ibu-ibu jenengan enten duwe bojo ngomongnya penak tapi gak patek duwe duit. Kambek duwe bojo ngomongnya terbata-bata, gak patek jelas, uwuk tapi duitnya akeh. Cara jenengan jelasne barang nu luwih penak diterima sendi. Gak jujur ya iki. Jujur jawaban sing penak iki. Wes saiki gak usah angel-angel. Gak usah angel-angel. Lunga 3 dina 4 dina. Pamite mek 2 dina, moko-moko 4 dina nembe balik. Daripada jelas nih sing 2 dina gawe omongan, kambek langsung 3 bendel ning ngarepe jenengan. Jenengan luwih cepet paham di. Ngono lho maksudku. Kok bingung ngeket mau, Aku bingung jelasnya, sampean kok ora patek paham-paham. Bahkan wahiyasilahu liman arada kitalah. Perang model apapun, gegeran model apapun, atau bahkan perjuangan model apapun, uang adalah senjata paling efektif. Makanya aku ngomong, Pak Bupati lamun to gak patek loman, yo gak ning kene. Positif, iki mau perayaan ulang tahun Nganjuk, jelas bukan beliau. Hiyasilahu liman arada
kita lah senjata paling efektif untuk model pertempuran apapun adalah duit. Wis ta? Kuwi agane badlun nada. Muga-muga swantri kabeh, kanca-kanca sing rawuh ten mriki kabeh, muga-muga rezekine paringi padang. Rezekine paringi sing makmur, sing mubarak, sing penuh berkah, lan muga-muga rezeki sampean dadi rezeki sing manfaat kanggo keluargamu ya kanggo lingkunganmu. So, ngono kuwi pokoke. Anakmu kabeh santri-santri sing gak jelas sih, muga-muga dadi wong sugih awakmu. Ya artinya sugih sembarang kali, atimu sugih, pikiranmu sugih, rekeningmu ya sugih. Sebabnya nek awakmu itu sugih mek rekeningmu tok, tapi pikiranmu gak sugih, selamanya kamu tidak akan pernah merasa kaya, dan selamanya kamu akan selalu merasa kurang, dan kamu tidak akan pernah memiliki jiwa qanaah, kamu tidak akan pernah memiliki rasa syukur. Apapun yang ada di tangan, tapi ketika kamu kemudian tidak mampu menyukurinya, itu semuanya hanya omong kosong, dan semuanya hanya alat untuk membuat kita terbelit-belit di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu bahaya. Wis tenang ya awakmu. Pokoke duwene pira syukuri, manfaatkan sebaik-baiknya. Wis kuwi ya pokoke dieling-eling awakmu kabeh dadi wong sing jujur dalam rangka mensyukuri nikmat Allah taala, dadi wong sing mudah dadi wong sing duwe isin, sing terakhir dadi wong sing duwe karakter sing apik. Ya iku mau. Pokoke minimal telu, aja sampai dadi masalah di lingkungan kita. Kalau memang kita tidak mampu bermanfaat, yang kedua kalau bisa kita berbagi ya berbagi. Yang nomor 3, tolaqatul wajhi, upayakan ketemu siapapun kita ini sumeh. Perso sumeh nggih jenengan? Napa namanya? Nggih sumeh. Apa sih bahasa Indonesia nih? Dalam? Oh ramah, oke. Ramah dan tamah. Ngono. Ramah saja, kalau tamah urusannya panganan, dan itu belum ada jadwalnya. Ramah dulu sementara ini ya, kita jadilah orang Islam yang jangan lah iya toh. Ketika Abi Dzar bertanya, kira-kira amal apa yang paling membuat saya cepat masuk surga? Rasulullah menjawab, la takdzab. Ojo ngamu, ojo nesu. Oke, jadilah Islam yang ramah, jangan yang marah. Islam yang merangkul, jangan yang memukul. Dan panjenengan jadilah pejabat yang membina, jangan yang membina sakan. Pun pulang kita. Kula ngapunten ing ageng dhateng sedaya mawon. Pokoke muga-muga guyon-guyon kita malam ini ada guna, ada faedahnya. Moga-moga tidak terlalu mengecewakan. Paling penting moga-moga semua niatan baik panjenengan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula ngapunten dhateng sedaya khususnya para kiai, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Bapak-bapak sedaya nyuwun agung pangapunten. Saestu akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pengajian Gus Kausar di Kabupaten Nganjuk. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.